Halo semua, ketemu lagi sama aku Ricky dan kalian pasti udah tahu ya kita mau ngapain di sini. Yap, as always kita mau bahas tryout matematika dan kali ini kita bakal bahas tryout 9.0 Dr. Ganesha yang kemarin. Nah, BTW nih gimana nih soalnya? Gampangkah atau susahkah atau biasa-biasa aja? Tapi yang pasti semoga ada peningkatan lah ya daripada sebelum-sebelumnya. Dan semoga kedepannya juga terus meningkat dan puncaknya dari UTBK gitu. Oke, nah biar nggak lama-lama lagi kita langsung aja bahas dari nomor 1 kita urut. Yap, langsung aja. Nah, di nomor 1 ini kita udah dihadapin sama fungsi fx, ini fungsi kuadrat ya. Ada fungsi kuadrat a kuadrat x kuadrat min 4x plus b kuadrat menyinggung sumbu x di x sama dengan 0,5. Terus kita disuruh nyari nilai a kuadrat plus b kuadratnya berapa. Nah, jadi jawabannya tuh yang D. Kiranya gini. Yang pertama kan kita tahu ya, dia tuh menyinggung sumbu x di x sama dengan 0,5. Jadi titiknya tuh ada di 0,5,0, ya kan? Nah, jadi kita masukin aja 0,5,0 ini ke persamaan yang di awal ini, yang kita, ya di fungsi yang kita tahu dari soal. Jadi 0 sama dengan a kuadrat dikali seperempat, karena x-nya kan 0,5 ya, setengah dikuadratin jadi seperempat, terus dikurangi 4 dikali seperdua, jadi 2, ditambah b kuadratnya tetap. Jadi dikali 4 semua, jadi a kuadrat dikurangi 8 ditambah 4b kuadrat sama dengan 0. Nah, kita punya hubungan A sama B itu A kuadrat sama dengan 8 min 4B kuadrat. Nah, dari sini kita simpen dulu nih nilainya buat nanti. Sekarang kita tinjau yang lain dulu. Nah, di sini kita diketahui bahwa dia menyinggung sumbu X. Nah, artinya kalau misalkan suatu fungsi menyinggung sumbu X, otomatis dia kan berpotongan dengan sumbu X itu di satu titik doang ya. Nah, itu artinya dia D sama dengan 0 atau diskriminannya sama dengan 0. Masih ingat kan diskriminan itu apa? Yap, benar banget, ini udah kelihatan juga. Jadi di diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya kita masukin. Jadi 16 min 4A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Oke ya, setelah kita masukin kita dapat kayak gini. Selanjutnya, nah, jadi kan yang 16 ini kita pindah ruas ke kanan biar jadi 4a kuadrat plus 4a kuadrat dikali b kuadrat sama dengan 16. Jadi a kuadrat kali b kuadrat sama dengan 4. Nah, ini kita masukin nih a kuadratnya dari yang sebelumnya kita udah dapat. Jadi 8 dikurangi 4b kuadrat terus dikali b kuadrat sama dengan 4. Jadi 8b kuadrat min 4b pangkat 4 sama dengan dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi b pangkat 4 min 2b kuadrat plus 1 sama dengan 0. Setelah kita sederhanain ya. Ini. Nah, terus dari sini, buat kalian yang bingung, ini muncul B pangkat 4 nih. Gimana dong cara ngerjainnya gitu. Nah, jadi ini kita asumsiin aja, kita menganggapnya tuh dia sebagai fungsi kuadrat aja gitu. Jadi misalkan B pangkat 4 kan merupakan B kuadrat dikuadratkan, gitu kan. Nah, jadi kita anggap sebagai fungsi kuadrat aja. Jadi dia tuh sebagai B kuadrat dikuadratkan, dikurangi 2 kali B kuadrat ditambah 1. Nah, jadi bisa kita faktoring jadi B kuadrat min 1 dikuadratin sama dengan 0. Dari sini kita dapat B kuadrat sama dengan 1. Jadi A kuadratnya sama dengan kita masukin B kuadratnya ke sini. Jadi 8 min 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, yang ditanyakan A kuadrat plus B kuadrat ya. Jadi kita tuh nggak perlu nih nyari nilai A sama B itu berapa. Karena yang ditanyain udah dalam bentuk kuadrat juga gitu. Jadi A kuadrat plus B kuadratnya adalah 4 ditambah 1 sama dengan 5. Gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini ada soal suku banyak. Ada AX pangkat 3 plus BX plus A. A-nya itu enggak 0. Terus sekarang ada X kuadrat ditambah N min 1 kali X plus 1 itu merupakan faktor dari PX. Maka N adalah berapa? Oke. Nah, jadi gini. Kalau misalkan sesuatu ini adalah faktor dari dia, maka jadi bentuk PX ini bisa kita tuliskan dalam bentuk si ini, faktornya ini dikaliin sama sesuatu. Gitu. Kayak contohnya nih, 2 itu kan faktor dari 6 ya.
Nah, jadi 6 ini bisa kita tuliskan sebagai 2 dikali sekian. Nah, sekiannya ini 3 kan. Nah, jadi gitu. Ini prinsipnya juga sama kayak gitu. Jadi, suatu PX ini bisa kita tuliskan sebagai X kuadrat plus N plus 1 kali X plus 1 ini dikali sesuatu. Nah, sesuatunya ini apa? Ini kita yang tentuin sendiri gitu. Kita misalkan dia tuh CX plus D. Kenapa CX plus D? Karena di sini kita lihat dulu fungsinya. Fungsinya kan fungsi ini ya, pangkat 3 ya, polinom derajat 3. Nah, jadi gimana caranya biar si faktor ini tuh dikali sesuatu biar jadi fungsi derajat 3 juga. Nah, jadi kita pakai CX plus D. Ada C sama ada D ini, dia buat generalisasi. Iya, biar dia tuh kan belum tentu dia tuh dikali X doang kan. Nah, jadi kita tambahin dia C sama D. Entah itu nanti nilai C-nya 1 atau nilai D-nya 0, jadi sama aja kayak X doang, kita nggak tahu. Jadi kita cari amannya, kita pakai CX plus D gitu. Nah, ini kita kaliin kayak biasa aja. X kuadrat ini kita jabarin satu-satu. Jadi kayak gini, yang di bawah ini. Nah, terus kita kelompokin yang X kuadrat sama X kuadrat, yang X sama X, dan lain sebagainya. Nah, dari sini, ini kan ada ya, yang di sebelah kiri itu ada bentuk X pangkat 3, ada bentuk X, sama ada bentuk konstanta. Yang di kanan ada juga dia bentuk X pangkat 3, bentuk X kuadrat, ada bentuk X, ada konstanta juga. Nah, ini kita samain. Jadi, A sama dengan C, D ditambah N plus 1 kali C sama dengan 0, terus sama B sama dengan N plus 1 kali D sama dengan plus C. Ya, plus C, terus ada A sama dengan D. Nah, dari sini, itu ini ya, yang di depan X pangkat 3 sama yang di depan X pangkat 3 yang di kanan. Yang di depan X kuadrat sama yang di depan X kuadrat yang di sebelah kanan dan seterusnya. Gitu ya, cara mainnya. Nah, terus sekarang kita tahu nih, jadi A sama dengan C sama dengan D. Terus dari sini, kita juga bisa ambil yang di sini. Kita tulis ulang. Nah, D-nya tuh kita ganti sama C, biar sama kayak ini, ada C juga kan. Nah, jadi C dikali 1 plus N plus 1 sama dengan 0. Jadi C-nya tuh sama dengan 0 atau N-nya sama dengan min 2. Karena di sini C-nya nggak mungkin 0 ya. Kalau C-nya 0 kan yang di sini kan jadi nggak ada X pangkat 3-nya ya. Nah, jadi kita carinya tuh yang N sama dengan min 2 gitu. Yang kita pilih tuh yang itu. Jadi jawabannya adalah yang min 2. Lanjut ke nomor 3. Di sini tuh ada daerah A dibatasi oleh persegi panjang dengan titik-titik ini. Jadi ada 4 titik yang membatasi suatu daerah persegi panjang. Make sense lah ya, karena kan persegi panjang kan dibentuk dari 4 titik sudut. Nah, empatnya itu kita udah tentuin di sini. Ya, ada titik-titiknya, titik-titik sudutnya. Nah, terus kita bakal pilih suatu daerah dari A. Jadi kita pilih suatu titik dari daerah A ini. Nah, terus kita ditanyain peluang titik yang terpilih terletak di antara garis di atas garis Y sama dengan X plus 1 adalah berapa. Jadi kita tuh ada persegi panjang ini, ada garis ini. Nah, terus ditanyain tuh peluang yang kepilihnya tuh di atasnya garis ini tuh berapa gitu. Nah, caranya yang pertama kita harus sketsa gambarnya dulu biar lebih kebayang gimana situasi dari koordinat-koordinat ini sama garisnya. Nah, jadi gambarnya kayak gini ya. Ini ada min 1,7, ada 3,7, dan lain sebagainya. Terus ada juga garis Y sama dengan X plus 1. Di sini garisnya. Jadi dia tuh memotong si persegi panjang ini. Gitu. Nah, terus sekarang luas daerah di dalam persegi panjang dan di atas garis Y, yang ditanyakan yang di sini ya. Yang di sini ya. Jadi titiknya itu yang kita inginkan, itu tuh ada di daerah sini. Jadi bisa kita analogikan sebagai luasnya. Jadi gampangnya gitu. Jadi luas daerah di dalam persegi panjang dan di atas garis Y, itu ini ya. Luas persegi panjangnya ini dikurangi sama luas segitiganya ini. Jadi kan luas persegi panjang kan 6 kali 4 ya. Terus luas segitiganya 3 kali 3 dibagi 2, jadi 24 dikurangi 4,5, dapatlah luasnya itu 19,5. Nah, terus luas total persegi panjangnya itu sebagai ruang sampelnya. Jadi ini tuh ruang sampel. Kalau di peluang kan ada ruang sampelnya juga ya. Jadi yang buat yang bawah, yang penyebutnya. Nah, kita dapat ruang sampelnya itu 24 tadi yang udah kita hitung. Luas persegi panjangnya.
Jadi peluangnya tuh 19,5 dibagi 24. Nah, karena ini kan susah ya, jadi kita kali 2 dulu aja, biar gampang, jadi 39/48. Terus kita sederhanain lagi, jadi 13/16 gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Di sini ada soal logaritma. Jadi ada log 3 sama dengan A, log 5 sama dengan B, dan 3 pangkat X plus 2 sama dengan 5 pangkat 5 min 2X. Nah, kita disuruh nyari nilai X-nya berapa nih? Terus, sekarang kita yang pertama-tama kita harus tentuin dulu ini persamaannya tuh kayak gimana bakal bentuknya gitu. Nah, kan 3 pangkat X plus 2 sama dengan 5 pangkat 5 min 2X. Berdasarkan sifat logaritma, kayak bentuk umum yang bentuk umum logaritmanya, itu kan jadi X plus 2 sama dengan yang di sini ya. 3 log yang di sini, yang di kanan semua. Jadi 5 pangkat 5 min 2X. Terus pakai sifat logaritma juga, kalau misalnya ada bentuk pangkat yang di sini tuh, pangkatnya bisa kita tarik keluar. Ya, jadi 5 min 2X dikali 3 log 5. Nah, 3 log 5 ini juga kita bisa pecah berdasarkan sifat logaritma. Jadi log 5 dibagi sama log 3. Log 5 itu kita tahu nilainya B, log 3 kita juga tahu nilainya adalah A. Jadi terus kita kali silang aja. Jadi A dikali X plus 2 sama dengan 5 min 2X dikalikan B. Selanjutnya, kita jabarin. Jadi AX plus 2A sama dengan 5B min 2BX. Kita pindah ruas, biar bisa kita satuin X-nya, karena kita mau nyari nilai X ya. Jadi AX plus 2BX sama dengan 5B min 2A. Nah, di sini kita dapat A plus 2B dikalikan X sama dengan 5B min 2A. Kita dapat nilai X-nya adalah 5B min 2A per A ditambah 2B. Jadi jawabannya yang E. Gitu. Sekarang nomor 5. Nah, diketahui titik A berada di luar lingkaran bla 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 itu. Nah, maka nilai A yang mungkin adalah berapa? Ini sebenarnya soal yang cukup mudah. Jadi, gini. Misal nih, X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X plus 8Y plus 19 sama dengan 0 itu kita definisiin sebagai K. Jadi K itu sama dengan itu gitu ya. Nah, untuk menguji letak suatu titik terhadap suatu lingkaran, titiknya tuh kita masukin dulu ke persamaan lingkarannya. Nah, kalau hasilnya itu adalah lebih dari 0, maka titiknya tuh berada di luar lingkaran. Kalau dia sama dengan 0, berarti titiknya tuh berada di lingkaran tersebut. Jadi kalau misalkan lingkarannya gini, dia tuh ada di lingkarannya, ada di pinggir-pinggirnya gitu. Tapi kalau misalkan dia kurang dari 0 hasilnya, maka dia ada di dalam lingkarannya gitu ya. Nah, sekarang kita masukin aja titik A-nya ini 3,A ke persamaan lingkarannya. Jadi 3 kuadrat tambah A kuadrat min 4 kali 3 plus 8A plus 19. Nah, karena dia diminta di luar lingkaran, berarti nilai ini tuh harus lebih dari 0. Nah, jadi kita kasih tanda lebih dari 0 gitu ya. Terus sekarang kita hitung aja sisanya, jadi 9 plus A kuadrat min 12 plus 8A plus 19 lebih dari 0. Dapatlah kita ini bentuk kuadrat yang terakhir. Jadi A kuadrat plus 8A plus 16 lebih dari 0. Jadi A plus 4 kuadrat lebih dari 0. Jadi A-nya tuh sama dengan min 4. Biar dia 0 tuh A-nya min 4 gitu kan. Nah, karena ini pertidaksamaan, jadi seperti biasa kita bikin yang namanya garis bilangan. Nah, karena cuma satu doang di sini, jadi di sini tuh ada min 4 gitu ya. Ada min 4 di sini. Nah, tapi dia nggak boleh 0 karena dia tuh nggak ada tanda sama dengannya. Jadi di sini tuh bolong gitu. Bulatannya tuh bolong karena yang maknanya tuh min 4 tuh nggak masuk dalam nggak masuk dalam si himpunan penyelesaiannya. Nah, terus kita tentuin tandanya, yang di kanan dia positif dan yang di kiri dia positif. Kenapa positif-positif? Biasanya kan plus minus gitu ya, seling-seling ya. Nah, karena di sini ada akar kembar di sini, ada kuadrat gitu kan. Nah, kalau ada akar kembar di sini tuh mau dia kalau misalkan dia pangkatnya tuh genap, pangkat 2K, pangkat 4, pangkat 6 gitu, pasti di kanan sama kirinya pembuat nolnya dia itu sama. Jadi kalau misalkan di sini minus, di sini juga minus, di sini plus, di sini juga plus, dan seterusnya. Nah, karena dia yang dipilih atau yang dimau kan lebih dari 0 ya, jadi dia diambil yang plus. Jadi dia yang semuanya kecuali min 4. Jadi X-nya tuh kurang dari min 4 atau X lebih dari min 4. Gitu ya. Lanjut ke nomor 6. Nah, di sini ada persamaan kuadrat AX kuadrat
plus BX ditambah C, dan akar-akarnya adalah P dan Q. Terus kita disuruh nyari 1/P kuadrat dikurangi 1/Q kuadrat itu berapa. Nah, caranya gini. Kita tentuin dulu nilai PQ sama P plus Q. Karena kita bakal pakai buat nyelesain bentuk yang ditanyain gitu. Jadi PQ kan kayak biasa ya, C per A hasil kali akar-akar. Terus P plus Q hasil jumlah akar-akarnya tuh min B per A. Terus sekarang kita tentuin dulu 1/P kuadrat min 1/Q kuadrat. Bentuk-bentuknya kita pecah biar kita bisa pakai bentuk-bentuk yang udah kita ketahui gitu. Jadi kan ada bentuk ini ya. Ini kita misalnya sebagai A kuadrat min B kuadrat. Jadi bisa dipecah jadi A min B dikali A plus B. Nah, di sini kita samain menyebutnya, kita kurangin seperti biasa. Jadi di sini bisa PQ di bawahnya, terus di atasnya Q min P, yang di sini di atasnya adalah Q plus P. Gitu ya. Nah, Q min P adalah selisih. Nah, seperti yang kita ketahui, selisih itu rumusnya adalah akar D per A. Tapi di sini kenapa ada minus ya? Nah, kira-kira kenapa? Yap, benar. Karena di sini tuh karena P-nya itu lebih besar daripada Q. Nah, di sini kan Q min P ya. Jadi otomatis yang kecil dikurangi yang gede. Jadinya dia kan minus ya kalau ada yang kecil dikurangi yang gede gitu. Nah, jadi dia itu hasilnya adalah minus akar D per A. Terus yang PQ yang bawah ini kita masukin C per A. Di sini juga kita masukin C per A. Dan yang sini kita akan masukin min B per A. Nah, ini A-nya kita bisa coret ya, yang di atas sama yang di bawah, coret semua jadi hilang. Jadi yang tersisa adalah B akar D per C kuadrat gitu. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke nomor 7. Ada kubus ABCDEFGH, panjangnya 5 cm, terus sudut antara AG dan bidang ABCD adalah θ. Maka sin θ adalah berapa? Nah, jadi yang pertama kita harus sketsa gambarnya dulu biar lebih kebayang juga. Lagi-lagi sketsa gambar tuh sangat membantu kita dalam menyelesaikan soal yang kayak gini. Malah harus gambar gitu. Kalau misalkan kita cuma ngebayangin kayaknya bakal susah deh. Dan bakal lebih gampang, jauh lebih gampang kalau misalkan kita gambar dulu gitu. Di sini ada AG ya. AG itu dari ujung sini ke ujung sini. Terus bidang ABCD itu yang di bawah sini. Nah, garis ini kita tarik dari sini, harus tegak lurus sini gitu, dari titik G-nya. Jadi seolah-olah titik G-nya tuh diproyeksiin ke bawah, kan jadi C ya. Nah, dari C ini yang kita tarik ke A, buat tentuin sudutnya gitu. Jadi sudutnya tuh gampang ya ini ya. Ini bisa dibilang kayak soal bonus gitu sih, kalau kalian jeli gitu. Jadi kan sama aja tinggal CG per AG, sama dengan 5 per 5 akar 3, jadi 1 per akar 3 gitu. Selanjutnya nomor 8 ada soal statistika. Nilai fisika dari 8 orang siswa setelah diurutkan adalah sebagai berikut. Terus diketahui juga rata-ratanya tuh dari semua ini tuh 7,5. Terus kalau misalkan 4 nilai tertingginya di rata-rata, dia hasilnya adalah 8. Kita ditanyain rata-rata nilai terendah tuh berapa. Nah, jadinya gini. Rata-ratanya kan 7,5 ya. Jadi semuanya dijumlah dibagi 8 sama dengan 7,5. Jadi jumlahnya ini semua sama dengan 60, kita kali silang. Nah, jadi kita tahu A plus B plus C plus 2D sama dengan 37. Terus rata-rata nilai tertingginya adalah 8. Yang tertinggi kan ini ya. Ini 4 nilai tertinggi ya maksudnya. Jadi D ditambah D, jadi 2D ditambah 8 tambah 9. Per 4 sama dengan 8. Nah, jadi kan 2D ditambah 17 sama dengan 32 kan ya, dikali silang juga. Jadi 2D sama dengan 15. Jadi D-nya 7,5. Kita tahu nih nilai D-nya 7,5. Terus berarti A plus B plus C, yang ini 37 min 2D ya. 37 dikurangi 15 sama dengan 22. Jadi rata-rata nilai terendahnya, 4 nilai terendahnya maksudnya, kan ini ya, A tambah B tambah C tambah 6. Ya kan? Per 4. Jadi karena A, B plus C-nya kita udah tahu, 22 ditambah 6 jadi 28, dibagi 4 jadi 7. Jadi jawabannya yang C. Nomor 9, ini ada pertidaksamaan. Jadi himpunan penyelesaian dari ini dikurang dari ini adalah berapa? Oke, nah kita tulis dulu soalnya. Nah ini kan kita harus jeli ya kalau kayak gini ya. Ini kan ada kesamaan nih antara 1/9 sama 1/27. Sama-sama merupakan bentuk 3 pangkat. Nah 1/9 itu 3 pangkat berapa?
Yap, 3 pangkat min 2 dan 1/27 juga adalah bentuk dari 3 pangkat min 3. Bentuk lain dari 3 pangkat min 3 gitu ya. Nah, ini kita kaliin aja kayak sifat perpangkatan ya. Harusnya ingat ya, kalau misalkan ada yang kurung gini kita kaliin. Jadi 3 pangkat min 2x plus 2x kuadrat kurang dari sama dengan 3 pangkat min 12 min 12x. Nah, kalau udah sama, jadi kita tinggal tinjau pangkatnya aja. Karena ini udah sama ya, 3 pangkat sekian, yang 3 pangkat sekian. Jadi kita bisa hilangin 3-nya, kita tinjau yang pangkatnya aja. Jadi tinggal min 2x ditambah 2x kuadrat kurang dari sama dengan min 12 min 12x. Jadi kita satuin di satu ruas, jadi 2x kuadrat plus 10x plus 12 kurang dari sama dengan 0. Kita sederhanain, jadi x kuadrat plus 5x plus 6 dibagi 2 ya tadi ya, dibagi 2 semua. Nah, kita faktorin nih. Jadi x plus 3 atau x plus 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, jadi kita dapat x sama dengan min 3 atau x sama dengan minus 2. Dari sini kita bikin yang namanya garis bilangan lagi. Nah, dari sini kita dapat di sini plus, kita masukin ke sini ya. Di sini plus, di sini minus, dan di sini plus. Jadi penyelesaiannya adalah antara min 3 sampai min 2. Gitu. Lanjut ke nomor 10. Nah, jadi di sini tuh ada garis singgung pada kurva Y sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 5. Itu tuh dia tegak lurus, yang tegak lurus dengan garis x min 2y min 3 sama dengan 0. Oke, jadi intinya kita harus dapat garis singgung gitu ya. Nah, jadi gradien garis singgung tegak lurus dengan gradien x min 2y min 3 sama dengan 0. Jadi kita harus tahu gradiennya dulu. Gradien di sini. Oke. Nah, ini kan sama aja kayak bentuk y sama dengan x min 3 per 2 ya. Jadi atau y sama dengan x per 2 min 3 per 2. Nah, kan kalau misalkan bentuk persamaan linear kan gini ya. Defaultnya tuh ada yang gini. Y sama dengan M kali X plus C. Nah, jadi di sini kan MX-nya kan setengah X ya. Jadi M-nya tuh setengah. Jadi dia gradiennya setengah. Gampangnya gitu. Gradiennya setengah. Nah, tegak lurus. Kita kan mau cari yang tegak lurus sama garis ini ya. Sama gradiennya ini. Jadi M1 kali M2 harus sama dengan min 1. Jadi M2-nya itu sama dengan min 2. M1-nya ini ya. Kita masukin setengah. Setengah dikali M2 sama dengan min 1. Jadi M2-nya sama dengan min 2. Nah, gradien garis singgung dapat diperoleh dari turunan pertama. Ya, jadi seperti yang kita tahu juga, gradien tuh kita bisa cari dari turunan pertamanya, gitu kan. Nah, sekarang kita turunin dulu. Aksennya sama dengan 4x min 3. Kita masukin gradiennya adalah min 2 sama dengan 4x min 3. Dapat x-nya sama dengan 1/4. Nah, jadi kita tahu nih, di x sama dengan 1/4, gradiennya tuh min 2, gitu. Jadi kita kan tadi kan mau cari ya, gradiennya min 2 ini di titik mana sih gitu. Nah, sekarang kita tahu nih dapat x-nya tuh 1/4. Nah, kalau x-nya 1/4, y-nya berapa? Ya tinggal kita masukin aja ya ke kurvanya. Jadi y sama dengan ini 2x kuadrat min 3x plus 5 ini dapat 35/8. Nah, kita dapat x sama y, kita punya gradien yang min 2 tadi. Jadi kita dapat dong garis singgungnya pakai rumus yang y min y1 sama dengan m kali x min x1. Kita masukin aja y min 35/8 sama dengan min 2 dikali x min 1/4. Jadi y min 35/8 sama dengan min 2x plus setengah. Jadi y sama dengan min 2x plus 39/8. Gitu. Jadi kita dapat yang min 2x plus 39/8 yang B. Jadi harusnya ada y sama dengan semua ya. Tapi ini kayak buat mempersingkat aja. Jadi kita udah asumsiin dia y sama dengan sekian gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 11. Nah, di sini ada limit x mendekati 0 dari 64 min x dikurangi 8 per 4 dikurangi akar pangkat 3 dari 64 min x. Gimana nih caranya? Nah, jadi yang pertama tuh kalau misalkan kita lihat limit nih, biasa kita substitusiin dulu ya. Siapa tahu udah ketemu jawabannya, jadi kita nggak usah ribet-ribet ngitung yang lain gitu. Nah, setelah kita masukin nih 0 ke sini, kan akar 64 kan 8, min 8, 0 dong. Nah, terus akar pangkat 3 dari 64 kan 4. 4 dikurangi 4, 0 juga, jadi 0 per 0. Nah, dalam limit, kalau misalkan hasilnya 0 per 0, itu tuh nggak boleh. Jadi kita harus pakai cara lain, entah itu ngefaktorin, entah itu pakai L'Hopital, dan lain sebagainya. Tapi di sini, kalau misalkan kita lihat bentuknya sih, agak susah ya kalau misalkan difaktorin ya.
perlu dimisal-misalin dulu. Nah, di sini aku langsung aja pakai L'Hopital. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai permisalan dulu 64 min X di akarnya tuh dimisalin apa dulu gitu, mungkin aja boleh. Karena kan di matematika ini banyak cara menuju suatu jawaban ya. Jadi di sini aku pakai cara L'Hopital aja. Kita turunin. Kita ubah dulu bentuknya biar gampang buat diturunin. Ini kan sama aja kayak 64 min X dipangkatin setengah dikurangi 8, dibagi 4 dikurangi 64 min X pangkat 1/3. Nah, di sini kita turunin, jadi setengah dikali 64 min X pangkat min setengah, dikali min 1, jangan lupa ya turunan yang di dalam ini. Min 8-nya hilang karena dia adalah konstanta, yang bawah juga sama kita turunin, 4-nya hilang karena dia adalah konstanta, jadi sepertiganya turun, jadi min sepertiga, 64 min X pangkat min 2/3, dikalikan min 1. Jangan lupa turunan dari ininya, fungsinya yang di dalam kurung ini. Nah, dari sini min 1-nya kita coret ya, hilang. Di sini ada setengah dibagi sepertiga, jadi min 3/2. Terus di sini ada 64. Nah, ini kita masukin ya, nolnya kita masukin langsung ke sini. 64 pangkat min setengah dibagi 64 pangkat min 2/3. Nah, yang di sini min 3/2 kita ubah bentuknya nih, biar lebih gampang buat dicerna. Jadi dia 64 pangkat min 2/3-nya ke atas, dia ke bawah. Jadi 64 pangkat 2 di akar pangkat 3, di sini akar 64. Akar 64, 8. Terus akar pangkat 3 dari 64 kuadrat itu 16. Kalau misalkan bingung, kita tinggal ini aja ya. Pakai ini. Nah, jadi kan kalau misalkan kita bingung ya, jadi kita tulis aja 64 dikali 64 kan di akar pangkat 3. Nah, akar 64 kan ini ya, 4 pangkat 3 ya, dikali 4 pangkat 3 di ini 3. Jadi sama dengan 4 dikali 4. 4 pangkat 3 di akar pangkat 3 kan keluar jadi 4. 4 pangkat 3 yang kedua ini juga sama, keluar jadi 4. Jadi 4 kali 4 hasilnya adalah 16 gitu ya. Jadi kalau misalkan bingung, ini caranya gitu. Dapatlah kita min 3/2 dikali 16/8 sama dengan min 3. Oke, lanjut ke nomor 12. Di sini ada soal deret ya. Nah, ada deret geometri, barisan geometri UN dengan rasionya positif. Terus dengan U2 ditambah U3 sama dengan 7 dikali U2 plus U3. Dan U3 kali U3, 3 dikali U1 dikali U3 sama dengan U4, sorry. Nah, jadi kita disuruh nyari jumlah 5 suku pertama yang mungkin. Caranya gimana? Nah, kita tentuin dulu ya yang ini dari informasi yang pertama. U2 plus U5 sama dengan 7 kali U2 plus U3. Nah, U2 kan kalau di barisan geometri kita bisa tulis sebagai AR ya. Dengan A ini adalah suku pertama dan R adalah rasio. Kalau U pangkat 5 kan A pangkat A dikali R pangkat N-1. Jadi pangkat 5-1, 4 ya. Jadi AR pangkat 4 sama dengan 7 dikali AR ditambah AR kuadrat. Nah, ini AR-nya kita keluarin. Ini juga AR-nya kita keluarin. Kita bisa coret. Jadi tinggal ini 1 plus R pangkat 3 sama dengan 7 dikali 1 plus R. Nah, di sini ada 1 plus R. Di sini ada 1 plus R pangkat 3. Nah, jadi di sini kita harus pikir gimana biar bisa dicoret. Biar bisa lebih sederhana bentuk yang kita punya. Jadi 1 plus R pangkat 3 itu sama aja kayak 1 plus R dikali 1 min R plus R kuadrat. Ini penjabaran ya. Ini sebenarnya kalau misalkan kita nih sering ngerjain soal-soal kayak gini, pasti ingat sendiri kok gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak inget ini, mungkin bakal agak lebih panjang lagi caranya. Tapi kalau misalkan kita ingat rumus ini, bukan rumus sih, kayak sifat ini, penjabaran ini, kita bakal bisa coret ini. Jadi langkah yang kita gunain itu nggak terlalu panjang gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi 1 plus R-nya kita bisa coret. Jadi R kuadrat min R plus 1 sama dengan 7. Jadi R kuadrat min R min 6 sama dengan 0. Jadi R min 3 dikali R plus 2 sama dengan 0. Kita dapat R-nya sama dengan 3 atau R-nya sama dengan min 2. Nah, R-nya min 2 ini nggak memenuhi. Apa coba nggak memenuhi? Ya, karena rasionya positif. Ini di soal ya diketahui. Nah, jadi terus juga kalau misalkan nggak diketahui pun kita biasanya tuh ambil yang positif aja. Karena jarang ada rasio negatif. Nanti nilainya tuh jadi plus minus gitu. Jadi biasanya kita ambil yang positif aja kalau misalkan nggak diketahui. Terus kita
selanjutnya kita pakai ini ya, info yang kedua, 3 kali U1 kali U3 sama dengan U4, 3A dikali R kuadrat sama dengan R pangkat 3, 3A sama dengan 3, ini kita coret ya, AR-nya, AR kuadrat kita coret, AR kuadrat kita coret, yang di kiri tinggal 3A, yang di kanan tinggal R, karena R-nya kita udah tahu 3, kita isi 3 langsung di sini. Jadi A-nya sama dengan 1. Maka S5 adalah rumusnya kan A dikali R pangkat N-1 dibagi R-1. Jadi 1 dikali 3 pangkat 5 min 1 dibagi 3 min 1 sama dengan 121. Gitu. Nomor 13, di sini ada garis Y sama dengan 4X min 2 digeser nih sejauh A plus B ke kanan dan A dikali B ke bawah. Lalu dicerminkan lagi terhadap garis X min Y sama dengan 0. Terus dia udah dikasih tahu nih kita bayangannya tuh apa. Jadi bayangannya tuh Y sama dengan BX plus A. Nah, nilai A min B-nya itu berapa? Jadi di sini kita translasi dulu ya. Yang pertama kita translasi dulu atau kita geser A plus B ke kanan dan A min B A kali B ke bawah. Jadi matriksnya tuh gini. X aksen sama Y aksen sama dengan ini geser ke kanan. Berarti positif ya. Jadi A plus B itu positif ke kanan. Terus yang ke bawah tuh minus. Karena dia ke bawah jadi dia minus. Minus berapa? Minus A kali B besarnya. Terus ditambah sama titik asalnya, X, Y. Jadi kita tahu X itu sama dengan X aksen dikurangi ini. Terus Y itu sama dengan Y aksen ditambah AB. Nah, kita kan ini ya, awalnya tuh kita punya ini garisnya. Y sama dengan 4X min 2 yang mau ditransformasikan tuh ini. Nah, jadi kita ganti Y-nya sama Y aksen, ganti X-nya sama ini yang bentuk aksen. Jadi kita dapat Y aksen plus AB sama dengan 4 dikali X aksen min A plus B dikurangi 2. Nah, selanjutnya ini belum kelar nih. Kita masih harus cerminin dia terhadap garis X min Y sama dengan 0. Atau gampangannya garis Y sama dengan X. Jadi matriksnya adalah ini. 0, 0, 1, 1 ini ya. Kayak gini ya matriksnya. Nah, di sini double aksen, Y double aksen. Di sini aku pakai double aksen biar kita tuh tahu bedanya kalau misalkan dia tuh adalah pencerminan kedua. Ada transformasi kedua berupa pencerminan gitu ya. Jadi kalau misalkan cuman satu doang aksennya, dia tuh transformasi pertama gitu. Nah, dari sini kita dapat X double aksen sama dengan Y aksen, sama Y double aksen sama dengan X aksen. Jadi persamaan yang terakhir tadi, yang setelah transformasi pertama, kita ganti nih nilainya sama ini. Jadi Y aksennya kita ganti sama X double aksen, sama X aksennya kita ganti sama Y double aksen. Nah, setelah kita ganti-ganti, kita dapat ini yang terakhirnya. Terus biar dapat Y double aksen doang, dapatnya tuh kayak gini. Nah, jadi akhirnya kita dapat Y sama dengan X per 4 ditambah ini. AB ditambah 4 kali A plus B ditambah 2 per 4. Nah, di sini aku ilangin double aksennya karena di sini kita udah tahu ya ini tuh bayangannya gitu. Jadi double aksen ini kan cuman menunjukkan kalau dia bayangan ya, nggak pengaruh apa-apa terhadap garisnya. Jadi kita generalisasiin aja kayak persamaan biasa gitu, biar lebih enak gitu. Nah, selanjutnya sama ini di soal kan Y sama dengan BX plus A nih bayangannya. Nah, tapi kita dapat Y sama dengan ini. Jadi kan kita tahu ya B-nya tuh yang di sini kan BX plus A ya. Jadi B-nya tuh yang ini 1/4, terus A-nya tuh yang ini, yang konstantanya. Yang ini. Nah, kita masukin aja A dikali 1/4 ditambah 4 kali A tambah 1/4 tambah 2 sama dengan 4A. Kita dapat A-nya adalah min 3/4. Maka A min B sama dengan min 3/4 min 1/4 sama dengan min 1. Gitu. Lanjut ke nomor 14. Jadi di sini ada yang namanya fx sama dengan fx plus 3 untuk setiap x. Nah, terus ada juga di sini tuh ini ya, integral dari ini adalah P, dan integral kita ditanyain integral dari ini adalah berapa gitu. Nah, jadi yang pertama kita definisiin dulu nih. Ini ada fx sama dengan fx plus 3. Terus fx plus, jadi kalau misalkan x-nya ini kita ganti sama x plus 3, jadi X plus 3-nya ini kita tambah 3 juga dong. Jadi X plus 6. Dan seterusnya sampai Fx plus 9 sama dengan Fx plus 12. Jadi dari sini kan kita bisa tahu bahwa Fx sama dengan Fx plus 12. Gitu.
Jadi di sini aku jelasin dulu ya, fx sama dengan fx plus 3 itu artinya f itu adalah fungsi periodik dengan periode 3. Jadi dia itu berulang setiap 3. Setiap 3 dia berulang terus gitu. Nah, maka dari itu integral dari min 2 sampai 1 fx dx itu sama aja kayak bisa ditambah 3 gitu. Jadi ini min 2 tambah 3, ini 1 tambah 3. Jadi integral dari 1 sampai 4 fx dx. Kita juga bisa ini ya, tambahin 3 lagi. Jadi integral dari 4 sampai 7 fx dx. Terus sama dengan integral dari 7 sampai 10 fx dx dan seterusnya. Gitu. Nah, terus kita ditanyain integral dari 5 sampai 11 dari fx plus 12 dx. Nah, karena fx plus 12 ini sama dengan fx, jadi kita bisa ganti ya. Jadi fx, terus jadi ini kita bisa jabarin sekarang. Jabarin ke bentuk 5 sampai 7, 7 sampai 10, sama 10 sampai 11. Jadi 5 sampai 11 ini, jadi 5 sampai 7, terus 7 sampai 10 kan kita udah tahu ya, yang di sini nih. Nah, itu sama aja kayak integral dari min 2 sampai 1. Dan nilai integral dari min 2 sampai 1 dari fx dx adalah P. Jadi kita masukin aja P di sini. Terus ini 10 sampai 11 ini kita bisa ganti jadi 7 sampai 8 fx. Kita kurangin 3 gitu. Ini juga kita bisa kita kurangin 3 lagi jadi 4, kurangin 3 lagi jadi 5. Nah, di sini ini kan 4 sampai 5. Di sini 5 sampai 7. Berarti di sini 4 sampai 7. Nah, 4 sampai 7 itu kan di sini ya. Sama aja kayak P juga. Nah, jadi di sini kita bisa tulis P ditambah P sama dengan 2P gitu. Oke, lanjut sekarang persamaan garis yang tegak lurus dengan kurva Y sama dengan tan X pada titik dengan absis pi per 4 adalah berapa? Nah, jadi gini. Kalau misalkan X-nya pi per 4, maka Y sama dengan tan pi per 4 kan. Kita tinggal masukin di sini buat cari Y-nya. Jadi tan pi per 4 kan 1 ya. Jadi dia titiknya tuh ada di pi per 4, 1. Nah, gradiennya kita bisa dapat dari turunan pertama dari fungsi. Jadi Y aksen nilainya kita masukin pi per 4. Nah, kalau Y-nya tan X, maka Y aksennya atau turunan pertama dari Y-nya itu adalah sekant kuadrat X. Nah, setelah kita masukin pi per 4, kalau misalkan kalian yang nggak tahu sekant itu nilainya berapa, kita ubah dulu aja ke dalam bentuk cos. Jadi 1 per cos kuadrat pi per 4. Nah, cos pi per 4 kan setengah akar 2 atau seperakar 2 sama aja. Nah, ini kita kuadratin jadi setengah kan ya. 1 bagi setengah kan 2. Dibalik ya, ditaruh ke atas 2-nya jadi sama dengan 2. Nah, kita udah tahu nih gradiennya 2. Sekarang kita pakai rumus yang ini. Karena tegak lurus dengan gradien 2, jadi M1 kali M2 sama dengan min 1. Jadi M1-nya ini kita masukin 2. Jadi M2-nya kan min 1 per 2 ya. Jadi min setengah gitu. Nah, maka akan diperoleh itu M2 sama dengan min setengah. Terus sekarang kita cari garis linggungnya pakai rumus yang tadi udah kita bahas juga di soal-soal sebelumnya. Udah ada Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y1-nya adalah 1, X1-nya adalah pi per 4. M-nya min setengah. Kita masukin, dapatlah kita bentuk Y sama dengan min X per 2 ditambah pi per 8 ditambah 1. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Lanjut ke nomor 16. Jika garis Y sama dengan MX tidak berpotongan dengan hiperbola 2X kuadrat min 7Y kuadrat sama dengan 14, maka nilai M adalah berapa? Nah, di sini tuh kita ini dulu ya. 2X kuadrat min 7Y kuadrat sama dengan 14. Terus Y-nya sama dengan MX nih. Kita substitusiin dulu nilai Y-nya ke yang persamaan hiperbolanya ya. Jadi 2X kuadrat min 7 dikali MX kuadrat sama dengan 14. 2X kuadrat min 7M kuadrat X kuadrat sama dengan 14. Jadi 2 min 7M kuadrat kali X kuadrat min 14 sama dengan 0. Nah, di sini kata kuncinya ada di tidak berpotongan. Nah, tidak berpotongan itu artinya D-nya kurang dari 0 gitu ya. Nah, maka D kurang dari 0, kita masukin B kuadrat min 4AC kurang dari 0. B-nya kan 0 ya. Di sini koefisien X-nya tuh nggak ada. Jadi 0 kuadrat min 4 kali 2 min 7M kuadrat dikali min 14 kurang dari 0. Terus
56 dikali 2 min 7M kuadrat kurang dari 0, 2 min 7M kuadrat kurang dari 0, 7M kuadrat lebih dari 2, jadi M kuadrat lebih dari 2/7. Di sini M-nya 9 plus minus akar 2/7 gitu ya. Nah ini maaf kepotong, ini ya 2/7, yang ini akar dari 2/7. Nah karena ini pertidaksamaan, lagi-lagi kita harus pakai garis bilangan. Nah garis bilangannya itu ada min 2/7 sama 2/7 nih. Jadi dia tuh kita cari plus min plusnya, dapat M kurang dari min akar 2/7 atau M lebih dari akar 2/7. Mungkin dari kalian ada yang bingung, lah kok ini nggak ada jawabannya, adanya nilai mutlak-mutlak begini nih, gimana dong? Nah, kalau kalian udah belajar nilai mutlak, harusnya tahu ya, kalau bentuk ini tuh merupakan definisi dari nilai mutlak dari M lebih dari akar 2/7. Jadi ini kayak bentuknya sama gitu. Jadi bentuk nilai mutlak ini tuh definisinya tuh adalah ini, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita ke nomor 17. Ini adalah sebuah segi 6 beraturan. Terus kita disuruh nyari rasio antara panjang diagonal yang terpendek terhadap yang terpanjang gitu. Jadi caranya gini. Kita gambar dulu nih segi 6-nya yang beraturan. Kalau segi 6 beraturan tuh ini ya, bentuk dari 6 segitiga sama sisi ya dia ya. Jadi semua sisinya tuh sama semua. Nah, diagonal terpendek yang dimaksud itu udah AE. Jadi AE ini diagonal terpendek. Terus diagonal terpanjangnya adalah AD. Yang di sini ya. Nah, kita misalnya dulu nih, rusuk segi 6-nya tuh A. Jadi, AD ini 2A. Soalnya kan ini kan segitiga sama sisi. Kalau rusuknya A, berarti di sini kan juga A, di sini juga A dong. Ya kan? Jadi dia tuh 2A. Terus, kita cari AE. AE itu adalah 2 kali tinggi segitiga AFO ini. Jadi dari E ke titik tengah ini. Kan 2 kalinya ya, karena dia beraturan, jadi udah pasti 2 kalinya. Nah, sekarang kita tinjau dulu segitiga AFO. Nah, karena di sini A, di sini A, kan di sini juga A ya. FO ini A, kalau misalkan kita bagi 2, jadi di kiri ada A/2, di kanan ada A/2. Nah, kita mau cari tingginya nih. Tingginya kita cari pakai Pitagoras. Jadi A kuadrat dikurangi A/2 kuadrat. Sama dengan akar 3A kuadrat per 4. A kuadrat per 4-nya keluar, bisa A/2 akar 3. Nah, tapi ini belum kelar. Ini kita masih dapat tingginya doang. Yang kita cari kan AE-nya ya. Jadi 2 kali tingginya. Jadi 2 kali tingginya, 2 kali A/2 dikali akar 3. Jadi A akar 3. Maka AE dibagi AD adalah A akar 3 per 2A sama dengan akar 3 per 2 gitu. Oke. Lanjut nomor 18, ada soal matriks nih. Jadi ada matriks P itu ini, matriks Q ini, A dan B-nya tuh nggak boleh 0. Terus matriks PQ dikatakan tidak memiliki inverse tuh kalau B-nya tuh berapa gitu. Nah, di sini kita PQ itu kita kaliin dulu ya. Kita kaliin PQ, kali biasa aja. 1 kali 3A ditambah 4 kali minus A. 1 kali 1 ditambah 4 kali B-2 di sini. Terus yang di sini min 2 kali 3A ditambah 3 kali min 3A. Min 3 kali min A gitu, sorry. Terus yang di sini min 2 kali 1 ditambah 3 kali B-2. Nah, dapatlah ini, kita sederhanain. Jadi min A, min 9A, 4B-7 sama 3B-8. Nah, ingat ya, tidak memiliki inverse itu artinya apa? Artinya adalah determinan dari PQ ini sama dengan 0. Soalnya kan kalau misalkan kita cari inverse tuh, rumusnya ini ya, 1 per determinan dari matriks yang mau kita inverse dikali sama adjointnya. Nah, kalau misalkan 1 per determinannya kan, kalau determinannya 0 kan jadi 1 per 0 ya. Nah, 1 per 0 tuh tidak terdefinisi. Jadi bisa dikatakan dia tuh tidak memiliki inverse. Nah, jadi kita cari gimana supaya PQ, determinan dari PQ ini sama dengan 0. Jadi kita masukin aja ya. PQ kan ini ya, determinannya tuh ini ya, AD dikurangi BC. Jadi min A kali ini dikurangi min 9A dikali ini sama dengan 0. Oke, kita lanjutin, kita jabarin. Jadi 3AB ditambah 8A ditambah 36AB dikurangi 63A sama dengan 0. Dapat 33AB min 55A sama dengan 0. Jadi 11A dikali 3B min 5 sama dengan 0. Jadi A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 5/3 nih. Nah, karena di soal udah di state bahwa A-nya tuh nggak boleh 0.
Jadi kita pilih yang B sama dengan 5/3. Gitu. Ini nomor 19. Nah, ini tuh sebenarnya soal yang cukup mudah kalau misalkan kita teliti ya. Tapi orang-orang pasti lihatnya tuh udah kayak riwah gitu. Udah kayak ruwet gitu kan. Nah, sebenarnya ini mudah. Gimana cara ngerjainnya? Ini caranya. Jadi X itu sama dengan, ini soalnya ini ya, ini langsung aku ganti ke bentuk yang lebih mudah, biar nggak ada pangkat-pangkat yang minus dan lain sebagainya. P pangkat minus setengah, itu sama aja kayak 1/akar P. Hi pangkat minus setengah sama aja kayak 1/akar Hi. Iya kan? Nah, ini juga sama, P pangkat minus 1 tuh 1/P, Hi pangkat minus 1 tuh 1/Hi, 2P Hi di pangkat minus setengah itu adalah 2/akar P Hi. Jangan lupa di sini ada pangkat setengah, artinya dia di akar. Oke. Nah, di sini kita bisa tulis ulang. Jadi 1/akar P dikurangi 1/akar Hi dikali sama ini. Akar dari ini. Kita samain menyebutnya. Misalkan PH nih. Menyebutnya kita samain PH. PH dibagi P, Hi ya. Berarti Hi kali 1 kan Hi. Terus PH dibagi Hi adalah P. P dikali 1 adalah P. PH dibagi akar PH adalah akar PH. Nah, akar PH dikali 2 adalah 2 akar PH. Gitu. Jadi kita simpan dulu bentuk X-nya yang udah lumayan sederhana daripada yang awal tadi. Ini udah bisa dilihat dengan indah gitu ya, at least. Nah, sekarang kita ke yang Y. Yang Y itu adalah 1/PH kuadrat, ya, P plus Hi kuadrat, dikali 1/P min 1/Hi. Jadi, 1/P plus Hi kuadrat dikali, nah, ini kita misalkan sebagai A kuadrat min B kuadrat. Jadi, ini tuh A kuadrat, ini B kuadrat. Jadi A-nya tuh apa? Jadi A-nya tuh ini ya, 1/akar P dikurangi 1/akar Hi. B-nya tuh 1/akar Hi. A-nya 1/akar P, B-nya 1/akar Hi. Jadi kan ini A kuadrat min B kuadrat, jadi bisa dijabarin jadi 1 min, ini ya, A min B dikali A plus B. Kenapa kita jabarin kayak gitu? Biar bisa dicoret sama yang X, karena kita disuruh nyari X per Y gitu. Jadi kita harus pintar-pintar milih bentuk mana yang kira-kira bakal membantu kita buat menyelesaikan soal ini gitu. Jadi X per Y-nya tuh kita masukin aja yang di sini X-nya sama Y-nya. Nah, ini bisa kita coret ya. Langsung dicoret aja sisa ini. Nah, jadi kita balik aja biar gampang. Jadi kan, nah sebenarnya ini kita bisa coret juga nih yang ini. Akar P plus akar Hi per akar PH. Ini akar Hi plus akar P per akar PH. Bisa kita coret juga sebenarnya yang ini. Tersisa 1/P plus Hi kuadrat. Jadi kita tarik ke atas, jadi jawabannya adalah P plus Hi kuadrat. Gitu. Nah, soal terakhir, banyak cara menyusun huruf-huruf matematika dengan kedua M tidak boleh berdekatan adalah berapa? Yang pertama kita tentuin dulu caranya nulis matematika biasa. Jadi kita nggak usah mikir syaratnya dulu deh. Nah, ini kita bisa pakai permutasi unsur yang sama ya. Jadi di sini tuh unsur yang sama tuh apa aja? Jadi ada M. M-nya tuh ada 2. Terus ada A juga ada, A-nya ada 3. Sama T-nya ada 2. Jadi karena ini ada 10 huruf, jadi rumusnya adalah 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Ini untuk yang M, ini untuk yang A, ini untuk yang T. Jawabannya adalah 151.200. Oke. Nah, terus banyak cara menyusun huruf-huruf matematika dengan M-nya berdekatan. Jadi si M ini kita anggap sebagai satu huruf gitu. Oke, jadi kita merger lah istilahnya. Kita gabungin. Nah, jadi kalau misalkan kita gabungin si M, ada 2 M ini kita gabungin. Jadi huruf-huruf yang mau kita susun jadi tinggal 9 dong ya. Karena M yang satu ini kita udah leburin ke M yang lain. Jadi tinggal 9 huruf. Terus yang sama tuh tinggal T sama A doang. Jadi T-nya tuh 2 faktorial, jadi A-nya tuh 3 faktorial. Jadi di sini kita bisa tulis 9 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Jawabannya adalah 30.240. Nah, sekarang banyaknya cara menyusun huruf-huruf matematika dengan M tidak boleh berdekatan adalah tinggal yang awal ini dikurang yang ini dong ya. Ya kan? Ini kan dengan M berdekatan. Jadi kalau misalkan dengan M tidak berdekatan tuh yang lainnya ini gitu. Jadi yang ini dikurangi sama ini. Jadi jawabannya 120.960 gitu. Oke.
Nah, seperti biasa ini ya aku mau ngingetin ya, bukan nakut-nakutin karena ini emang realita dan fakta. Kalau misalkan UTBK itu bentar lagi, nggak lama lagi. Jadi jangan lupa buat kencengin doa dan usaha kalian. Jangan cuma usaha aja, jangan cuma doa aja. Jadi keduanya harus seimbang gitu, biar capai hasil yang maksimal. Itu aja pesan dari aku. Pokoknya jangan lupa usaha sama doa. Oke? Nah, cukup sekian pembahasan soal tryout 9.0 Dr. Ganesha sama aku, Ricky. Kalau ada kurangnya mohon dimaafin ya. Dan semoga kedepannya bisa lebih bagus lagi. Kita ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Dadah!